Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Story Screen Card atau kartu urutan cerita adalah salah satu set kartu bergambar yang masing-masing menampilkan sebuah adegan kunci dari sebuah narasi atau proses. Ketika disusun dalam urutan yang benar, kartu-kartu ini akan membentuk sebuah alur cerita yang logis dari awal, tengah, hingga akhir. Media ini merupakan alat bantu visual yang sangat efektif untuk mengembangkan berbagai keterampilan fundamental pada siswa SD atau MI, terutama di kelas rendah. Dan untuk membuatnya pun tidak sulit guys, karena dengan menggunakan Canva kita bisa membuat kartu urutan cerita dengan sangat mudah. Oke, tidak usah lama-lama, ini dia tutorial cara membuat kartu urutan cerita di Canva. Oke, sebelum membuat yang jelas, pertama-tama kita harus menyiapkan cerita ya. Di sini saya membuat cerita sederhana, contohnya yaitu anak menanam di dalam pot ya. Ini adalah kurang lebih 5 adegan ya, 5 adegan. Oke, kita masuk dulu ke Canva. Setelah itu kita buat ukuran khusus ya. Nah, di sini sebenarnya ukurannya A4 ya. Kita pilih Setelah itu 210 kali 297 ya, label sini ya, atau lambar kerja Wizard ya. Intinya ini ukuran A4 misalkan ini. Oke, maka sama Canva akan dibukakan halaman Canva dengan ukuran A4. Setelah itu, nah di sini kita akan bagi cerita menjadi 4 hingga 6 adegan kunci. Tulislah deskripsi singkat untuk bagian setiap adegan. Contoh menanam biji pohon ya. Nah, oke, kita sudah membuat ini ukuran 4. Selanjutnya kita akan menambahkan grid ya, atau bagian tepinya. Ini saya biarkan ini aja. Pilih file, pengaturan, lalu tampilkan penggaris dan potongan. Maka di sini akan ada ini, ada penggarisnya. Setelah itu, nah di sini kita bisa minta file, pengaturan, tambahkan patokan. Oke, di sini ada patokannya, kita buat 3 seperti ini, atau 3 ini kalau misalnya untuk 9 cerita ya. Ini 3 kolom untuk 6 ya, nanti atas 3, bawah 3, atau 9 ini untuk 9 cerita, atau kita buat 3 atau kalau misalkan tadi kan 5 sama 3, misalkan ini ya, sepertinya ini cocok nih ukurannya. Oke, ini tadi belum ya, saya ulangi, pengaturan, tambahkan patokan. Nah, dengan adanya patokan ini kita mendesainnya di dalam sini ya. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan elemen seperti ini, lalu pilih ini ya, pilih persegi ini. Oke, lalu kita geser ke sini. Ya, dipaskan dengan garis bantunya ini ya guys. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini tinggal kita beri warna sesuai dengan keinginan kita ya. Pastikan warna-warna yang mencolok ya. Kalau sudah, ini kita duplikat ya, dengan cara diklik lalu klik ini. Oke, seperti ini. Lalu ini kita beri warna putih. Oke, seperti ini. Lalu untuk sudutnya mungkin sedikit kita lengkungkan biar kelihatan cakep. Oke, seperti ini. Lalu kita perkecil sedikit aja. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini kita kelompokkan. Oke, jadi kalau sudah dikelompokkan kita ngeditnya mudah. Kita undo. Oke, seperti ini. Lalu ini bisa kita duplikat. Klik duplikat, maka akan jadi 2 seperti ini. Oke, klik duplikat. Oke, warnanya pun bisa kita rubah ya, dengan cara diklik bagian ungunya ini. Nah, ini tinggal kita pilih warna yang menurut kita suka. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Ini sudah ada 3 kartu ya. Nah, ini tinggal kita blok seperti ini, lalu klik ini, duplikat ya. Lalu kita geser ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu klik sekali lagi. Nah, dan ini sudah jadi 9 kartu.
Nah, untuk yang ini kan sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari ilustrasi yang konsisten. Di bagian panel kita cari elemen ya. Ini kata kuncinya misalkan anak menanam ya. Oke, di sini pilih elemen, lalu tulis anak menanam ya, enter. Oke, lalu di sini pilih grafis. Nah, di sini akan ada beberapa pilihan, yaitu ini ya, menanam. Oke. Oke, misalkan oke, sepertinya ini yang bagus nih ya. Kalau kita klik, oke, masuk nih. Nah, ini ya. Ini hasilnya berarti ini kurang lebih urutan kelima ya. Seperti ini. Lalu mulai kita cari ilustrasinya, ini ya. Tanah ke dalam pot, oke. Atau kalau misalkan gambar kalian belum ketemu ya, belum ada, kita bisa membuat gambarnya di media ajaib di Canva. Pilih aplikasi, saya itu geser ke bawah, cari yang namanya media ajaib ini ya, media ajaib. Oke, di sini kita bisa membuat gambar sesuai keinginan kita. Misalkan anak masukkan tanaman ke dalam pot. Ini bisa grafis atau gambar. Misalkan ini grafis, kita coba ya. Gayanya kita pilih misalkan stiker ya. Kita coba gaya stiker. Buat grafis, kita coba nih. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing mencarinya di elemen. Kita gunakan media ajaib. Oke. Oke, ini ya. Ini ketemu nih. Satu anak ya. Nanti ya walaupun misalkan kurang konsen tidak apa-apa lah. Yang penting ini ada. Klik, sudah masuk nih. Klik. Oke, taruh di sini. Langkah selanjutnya kita masukkan anak menanam biji di dalam tanah. Nah, ini kita ini ya, anak menanam biji di dalam pot gitu ya. Buat lagi. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, kalau misalkan kita menemukan anak membawa biji dan sampingnya pot kosong, misalnya seperti ini. Buat lagi. Nah, kadang-kadang kalau AI itu genernya tidak sesuai keinginan kita, maka kita perlu memperjelas ya. Ini aja, anak membawa biji tanaman. Oke, ini kita sudah 3 kali gagal terus ya untuk membuat gambar. Ini hal yang wajar ya, karena kita tidak selamanya selalu berhasil. Oke, ini buat lagi. Atau misalkan kalau ini sulit, kita cari gambar-gambar yang mudah, misalkan urutan wudhu. Wow, ini sulit ya untuk menemukan menanam biji dan biji ini ya. Oke, ini sudah saya coba sederhanakan anak membawa biji kecil. Oke, ini ya. Kita klik aja. Oke, lalu kita taruh, kita sesuaikan di sini. Oke, setelah gundukan tanaman, lalu biji, saya itu ini anak menyiram pot dengan air. Nah, ini ya. Pot. Nah, ini pot kosong ya.
kita harus buatnya kosong, karena kalau dibilang pot gitu kadang-kadang ada tanamannya. Anak menyiram pot kosong dengan air. Oke, seperti ini ketemu nih ya. Misalkan kurang cocok, kita buat lagi karena anaknya kurang sesuai. Oke, ini ya, misalkan ini kita klik. Oke, lalu taruh di sini. Oke, setelah itu tunas kecil muncul dari pot ya. Nah, ini kita buat lagi di sini. Tunas kecil muncul dari pot gitu ya, bukan dari tanah. Karena nanti kalau dari tanah biasanya di bawah gitu ya. Sementara kita fokusnya di pot, jadi kita tulis di pot. Oke, sepertinya mentok seperti ini ya. Jadi tunas kecil tanpa daun tidak bisa. Nah, ini misalkan kita pilih ini. Oke, lalu kita taruh di sini. Oke, dan terakhir tanaman muncul dari pot ya. Tanaman muncul dari pot, kita buat mungkin biar lebih besar ya, ini kan kecil. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita buat ini aja ya, mungkin biar awalnya 1 jadi 3. Oke, dan bisa teman-teman sesuaikan ya. Kalau misalkan dari grafis kurang sesuai, bisa juga dari gambar. Ini saya coba untuk anak wudhu membasuh tangan ya, lumayan sulit juga ya untuk di sini, perlu yang lebih khusus sepertinya ya. Oke, nanti komen kalau ada ide-ide lainnya. Nah, kalau sudah ya, sebenarnya kalau di bagian sini kita bisa membuat bagian baliknya ini dengan urutan angka, tapi ini sulitnya kita harus ngepaskan ketika di print ya. Jadi ini kartu ini ya, kartu story sequence card atau kartu urutan cerita ini bolak-balik. Tapi kalau bolak-balik ini juga lumayan sulit. Karena apa? Karena ketika kita motongnya itu harus pas. Jadi kalau saya satu siji aja juga enggak apa-apa. Misalkan ini di print lalu kan baliknya lah, ini diberi nomor, itu tujuannya hanya untuk mengurutkan. Karena kan anak-anak yang dilihat di bagian atas ini, sementara dilihat belakang itu untuk kata kunci atau urutannya seperti itu. Nah, ini tinggal kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan ada berapa cerita dan seterusnya ya. Jadi lebih efisien kita maksimalkan sih ceritanya 1 sampai 9 atau 1 sampai 6 gitu ya. Nah, kalau sudah misalkan ini ya. Nah, sudah misalkan kita cuma buat 5 cerita nih. Nah, klik bagikan. Kita mau cetak ya, klik unduh. Setelah itu PNG ini rubah jadi cetak PDF. Lalu untuk ini bisa RGB atau CMYK. Kalau misalkan untuk cetak print sendiri pakai aja yang RGB. Satu klik unduh, maka akan hasilnya terdownload di laptop kita dan siap kita cetak. Oke, itu untuk video kali ini. Kita save dulu ya, save dan lihat hasilnya seperti ini. Oke, ini kosong ya karena memang belum kita selesaikan ya, kita sesuaikan aja. Oke, itu untuk video kali ini untuk membuat kartu urutan cerita ya. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali bagi anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat komik edukasi yang cetak. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.